Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam event Jump Festa yang diselenggarakan, Eiichiro Oda menyampaikan beberapa hal menarik melalui surat yang dia kirim. Salah satunya adalah tentang Battle Royale yang akan terjadi pada cerita One Piece. Sejak Eiichiro Oda mengumumkan hal itu sampai sekarang, sudah ada cukup banyak pertarungan yang terjadi dalam cerita One Piece. Namun dari semua pertarungan itu, belum ada satupun yang bisa dianggap sebagai Battle Royale. Jadi, Battle Royale tersebut masih belum terjadi sampai sekarang. Nah, Battle Royale yang dimaksud itu baru akan terjadi pada Arc Elbaf yang sedang berjalan saat ini. Memang akan ada berbagai konflik yang terjadi di negeri para raksasa itu, sehingga kita akan melihat banyak pertarungan juga. Namun, alasan utama mengapa Battle Royale terjadi di sana, itu karena perebutan Rod Poneglyph terakhir. Seperti yang kita tahu, Rod Poneglyph terakhir dipegang oleh sosok misterius yang dikenal sebagai pria dengan bekas luka bakar. Siapa dan di mana pria ini berada saat ini masih belum jelas, tapi menurut rumor yang beredar, dia menggunakan kapal berwarna hitam dan bisa membuat pusaran air. Mengapa pria tersebut menyimpan Rod Poneglyph terakhir? Itu karena dia memang memburu banyak benda yang legendaris dan kuno, mulai dari harta, artefak, prasasti, hingga buah iblis. Tak heran dia menyimpan Rod Poneglyph itu. Si pria dengan bekas luka bakar melakukan hal itu tentu bukan hanya sekadar koleksi saja, melainkan karena ada suatu tujuan tertentu juga. Apa sebenarnya tujuan dari pria dengan bekas luka bakar mengumpulkan itu semua akan segera terungkap dalam Arc Elbaf ini. Di Elbaf, selain buah iblis yang dikonsumsi oleh Loki, masih ada harta legendaris lain yang disimpan di pulau itu. Elbaf merupakan negeri yang sangat besar, luas, dan memiliki sejarah yang menarik, sehingga bukan hal aneh apabila harta legendaris yang ada di tempat itu tidak hanya satu. Pria dengan bekas luka bakar itu pun tertarik untuk pergi ke Elbaf dan mengambil harta-harta legendaris yang bisa dia dapatkan di sana. Namun pergerakan pria ini dan para krunya menuju ke Elbaf akan diketahui oleh banyak pihak luar. Sebab setelah berita bajak laut atau jerami pergi ke Elbaf tersebar luas, banyak kelompok lain yang menaruh perhatian khusus ke Pulau Elbaf. Mereka menyiapkan para intel untuk mengamati siapa saja yang melewati jalur untuk menuju ke negeri para raksasa itu. Dengan begitu, pergerakan kapal hitam misterius itu pun akan diketahui oleh pihak-pihak lain, terutama oleh para Yonkou-lai. Mereka tentu sudah pernah mendengar rumor bahwa pria dengan bekas luka bakar yang memegang Rod Poneglyph terakhir menggunakan kapal hitam, sehingga mereka semua akan segera ke Elbaf begitu tahu dia ada di sana. Mereka ingin mengambil Rod Poneglyph terakhir darinya karena sekarang persaingan untuk memburu One Piece telah semakin ketat. Bajak laut Kurohyugi tentu langsung menyiapkan pasukan untuk menuju ke Elbaf tanpa berlama-lama. Memang Kurohyugi akan sibuk dengan berbagai hal lain juga, tapi karena kelompoknya besar, dia pasti bisa membaginya secara efektif. Kemudian, organisasi Cross Guild juga datang ke sana. Awalnya Crocodile dan Mihawk tidak tertarik dengan One Piece, tapi pemikiran mereka berubah setelah mendengar siaran dari Vegapunk. Sebab dalam siaran itu, Vegapunk bilang nasib dunia akan berada di tangan orang yang menemukan harta legendaris tersebut. Maka mereka pun mau tidak mau harus ikut memburu One Piece. Salah satu caranya tentu dengan mendapatkan seluruh Rod Poneglyph. Soal apakah ada orang yang bisa membaca huruf kuno di sana atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting dapatkan terlebih dahulu benda itu. Masih ada cukup banyak waktu sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi selama beberapa waktu ini, Cross Guild akan mengalami peningkatan yang signifikan. Crocodile bilang ini saatnya untuk merekrut anggota baru yang sudah mereka rencanakan, yaitu Doflamingo dan Edward Weevil. Selain karena mereka berdua adalah sama-sama mantan Shichibukai, khusus untuk Doflamingo, dia memiliki informasi yang sangat berharga. Mereka berdua saat ini sedang dipenjara di Impel Down, sehingga butuh effort lebih untuk merekrut dua orang itu. Namun Mihawk berkata, itu bukan masalah, bukan hal sulit untuk menerobos penjara Impel Down. Perkataan Mihawk ini cukup mengejutkan, karena dia bilang bahkan dia sendiri pun bisa melakukannya. Namun ucapan Mihawk itu sebenarnya terbilang wajar, karena penjara batu laut yang ada di Impel Down tidak berpengaruh terhadap Mihawk yang bukan pengguna buah iblis. Mihawk bisa membebaskan tahanan di sana tanpa menggunakan kunci, melainkan langsung dibelah saja. Crocodile pun tersenyum dan berkata, akhirnya Mihawk menunjukkan taringnya yang sebenarnya. Biasanya dia hanya terlihat santai, tapi kini dia terlihat sangat bersemangat membobol Impel Down. Mihawk sepertinya sangat kesal kepada angkatan laut yang mengganggu kehidupan tenangnya di Pulau Kuraigana. Jadi membobol Impel Down ini seperti aksi kekesalan Mihawk kepada angkatan laut. Dengan kedatangan Mihawk
Mihawk di sana, Impel Down pun akan kacau lagi dan para tahanan terkuat di sana pun bisa berhasil melarikan diri. Beberapa di antara mereka termasuk Doflamingo dan Edward Weevil akan direkrut oleh Cross Guild. Dengan kesepakatan yang bisa saling menguntungkan, mereka pun setuju untuk bergabung. Dengan begitu, ketika Cross Guild pergi ke Elbaf untuk memburu rod poneglyph terakhir dari pria dengan bekas luka bakar, kekuatan tempur mereka sudah semakin meningkat karena kehadiran petinggi-petinggi baru. Selain para tahanan yang kabur dari Impel Down seperti Doflamingo dan Weevil, juga ada pula orang-orang lain yang ikut bergabung di sana. Mulai dari Gecko Moria yang lolos dari penjara di Pulau Hachinosu, para pendekar pedang yang mengagumi Mihawk, dan para kriminalis dunia bawah yang memiliki koneksi dengan krokodil. Pihak Cross Guild menjadi kubu dengan kekuatan yang luar biasa. Saat Shanks mendengar soal kedatangan pria dengan bekas luka bakar ke Elbaf dan pergerakan para Yonko lain juga ke Elbaf, dia pun tidak tinggal diam. Shanks juga akan segera pergi ke pulau itu. Pada dasarnya, Shanks memang akan terlibat dalam arc Elbaf, karena si rambut merah itu sangat berkaitan erat dengan arc tersebut. Dengan begitu, di sana akan ada kelompok dari 4 Yonko, yaitu Luffy, Shanks, Buggy, dan Kurohige. Kemudian ada juga pria dengan bekas luka bakar, dan ada pula Loki yang akan terlepas dari rantainya. Battle Royale dalam skala yang luar biasa pun akan terjadi. Belum diketahui apakah nanti Shanks dan Luffy akan bertemu atau tidak, karena Elbaf sangat luas sehingga lokasi pertarungan pasti terjadi di berbagai wilayah. Tapi meskipun seandainya mereka berdua tidak bertemu, tapi setidaknya mereka berdua akan terlibat dalam pertempuran di pulau yang sama. Kabar pergerakan semua Yonko ke Elbaf tentu akan diketahui oleh banyak orang. Maka sementara pertempuran terjadi di sana satu persatu, kubu-kubu lain pun akan berdatangan. Kita bisa melihat para bajak laut kuat lain berdatangan. Mulai dari bajak laut legendaris seperti Shiki dan Silver Axe, hingga bajak laut generasi baru seperti Urouge. Alasan kedatangan mereka tentu mencari kesempatan untuk menumbangkan Yonko. Jika mereka berhasil mengalahkan Yonko di sana, mereka nanti juga bisa merebut wilayah-wilayah dari Yonko yang kalah itu, sehingga ada kemungkinan mereka akan menjadi Yonko yang baru. Namun tentu itu baru sekadar harapan mereka, karena seperti yang kita tahu, tidak akan mudah untuk mengalahkan seorang Yonko. Dari narasi yang dibicarakan oleh para bajak laut pendatang baru itu, mereka ingin mengincar Buggy, karena dibanding Luffy, Shanks, dan Kurohige, Buggy-lah yang menurut mereka lebih mudah untuk dikalahkan. Namun tentu tetap tidak akan mudah untuk mengalahkan Buggy, karena para petinggi Cross Guild ada di sana. Mereka tentu tidak akan membiarkan Buggy tumbang begitu saja, karena nanti akan membawa dampak buruk untuk organisasi Cross Guild. Kedatangan para bajak laut kuat itu akan membuat pertempuran terus berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga cerita menjadi sangat seru dan penuh dengan kejutan. Pada babak akhir Battle Royale, Angkatan Laut akan datang untuk mengepung Elbaf. Mereka mengepung negeri para raksasa itu dengan jumlah pasukan terbesar yang pernah mereka gerakkan. Angkatan Laut akan melakukan Buster Call di Pulau Elbaf, tapi dengan skala serangan puluhan kali lebih besar dari biasanya. Buster Call pada umumnya hanya membutuhkan 5 Vice Admiral dan pasukan mereka untuk menghancurkan suatu pulau. Namun karena ukuran dari Pulau Elbaf sangat masif, maka Buster Call yang akan dipakai ke sana pun berkali-kali lipat lebih besar. Bahkan Akainu sebagai Fleet Admiral juga akan ikut dalam pasukan tersebut. Dia tidak mau lagi hanya sekedar memberi perintah dari belakang meja. Dia tahu di Elbaf telah berkumpul semua Yonko dan para bajak laut kuat lain dari seluruh dunia, sehingga Akainu merasa harus turun tangan untuk menangani misi sepenting ini. Akainu akan menghujani Elbaf dengan magma. Dia benar-benar melampiaskan seluruh kemarahannya yang telah dia simpan akibat perbuatan dari musuh-musuhnya selama ini. Kehadiran Angkatan Laut di sana akan membuat alur pertempuran menjadi semakin kacau. Seperti yang kita tahu, Elbaf berada di wilayah bernama Warland. Warland sendiri berarti tanah perang. Ada perang besar-besaran yang pernah terjadi di sana pada masa lalu. Nah, pada masa ini pun di Warland akan ada perang yang tidak kalah besarnya juga. Perang itu mengakibatkan banyak kerusakan di Elbaf dan bahkan membuat pohon Yggdrasil menjadi terbakar. Meski keadaan Elbaf menjadi seperti itu, tapi negeri tersebut tidak akan hancur total, sebab di sana ada Luffy, sang pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika. Dari dulu, rakyat Elbaf percaya bahwa Dewa Matahari akan senantiasa menolong mereka dari bencana. Kepercayaan itu pun terbukti melalui kehadiran Luffy di pulau tersebut. Ketika Battle Royale mengguncang Pulau Elbaf, Luffy akan menjadi tokoh kunci yang menyelamatkan negeri itu. Tapi tetap saja, kehancuran-kehancuran yang terjadi akan mengakibatkan perubahan signifikan di Pulau Elbaf.
Entah siapa saja yang akan mati, kalah, atau bertahan dalam Battle Royale itu, tapi yang jelas Battle Royale tersebut akan membawa dampak signifikan terhadap cerita ke depan nanti, karena kita sekarang memang telah berada pada arc kedua dalam saga terakhir, sehingga tak perlu heran bila kejadian-kejadian besar seperti itu mulai sering terjadi. Jika Battle Royale di Elbaf saja akan berjalan dengan megah seperti itu, maka tak bisa dibayangkan akan seheboh apa perang terakhir dalam cerita One Piece nanti. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1131. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.